佢哋好蠱惑，剪邊條線都會爆。快啲走！ Halo Rebahaners dimanapun anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan jag-jaguar ringkas cager bager tur soleh sarang solehah walah. Amin. Baiklah, kali ini kembali lagi bersama saya Ujang yang masih berjuang untuk mendapatkan skater tapi nggak dapet. Aduh, malah curhat. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Vanguard dan dibintangi oleh aktor ternama yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu Abah Jackie Chan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja pasang handsfree, siapkan kopi dan toples cemilan untuk menemani waktu nonton kalian dan cepet. Eta film diawali dengan sebuah festival perayaan tahun baru Imlek di London. Mereka berdua adalah Lee Zhen Yu dan Zhang, anggota Vanguard yang sedang bersiap untuk merayakan ulang tahun anaknya Zhang. Dan dia adalah Qin Giuli, seorang pengusaha kaya yang sedang merayakan Imlek di London bersama istrinya. Dan untuk menjaga keamanan, dia dan istrinya Qin menyewa beberapa bodyguard untuk menjamin keamanan mereka berdua. Qin juga memiliki seorang anak yang sedang berlibur di Afrika untuk melindungi hewan di sana dari ganasnya para pemburu. Di sisi lain, ternyata gerak-gerik Qin sedang diawasi oleh beberapa orang yang kemudian orang-orang itu langsung melumpuhkan bodyguard Qin dan lalu menangkapnya. Lalu kabar penangkapan Qin Giuli akhirnya sampai kepada pemimpin Vanguard yang bernama Tang Huanting. Kemudian dia meminta agar dua anggotanya yang sedang berlibur di London langsung melakukan penyelamatan pada Qin Giuli dan istrinya. Dan setelah mendapat perintah, mereka berdua langsung pergi untuk menyelamatkan mereka berdua. Sementara itu, Qin dan istrinya langsung dibawa ke hadapan Broto yang merupakan ketua dari penculik tadi. Dan ternyata alasan Broto menculik Qin adalah dia meminta peta harta yang telah ditinggalkan oleh ayahnya Omar kepada Qin. Karena Broto tidak mau banyak cocot, dia langsung membawa istrinya Qin untuk dijadikan sandera agar Qin mau buka mulut. Di sisi lain, Lei dan Zhang mulai melancarkan aksinya untuk menyelamatkan Qin. Lalu akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Qin dan istrinya berkat bantuan dari Mia. Setelah Qin dan istrinya langsung diamankan di markas Vanguard, Tang pun menanyakan alasan mereka diincar oleh pejabat tersebut yang ternyata dulu Qin pernah bekerja dengan seorang pengusaha bernama Maxim. Dia menjual minyak eceran dan artefaknya di Eropa. Dan ternyata Shim adalah anggota sindikat kriminal yang membuat Qin terpaksa harus menjalankan bisnisnya yang nanti akan dia gunakan untuk membeli senjata pembunuh massal. Dan jika Qin menolak, maka keselamatan keluarga Qin akan menjadi taruhannya. Karena Qin semakin terancam, akhirnya dia memutuskan untuk melaporkan Maxim ke polisi. Dan beberapa bulan setelah itu, militer berhasil membunuh Maxim. Akan tetapi anak sulungnya yang bernama Omar selamat dari insiden tersebut dan bersiap untuk menuntut balas karena kematian ayahnya kepada Qin. Dan untuk menjamin keselamatan anaknya, Qin meminta tim Vanguard untuk menjemput anaknya yang sedang berada di Afrika karena dialah yang akan menjadi sasaran Omar selanjutnya. Dan inilah bebenguk si Omar dalang dibalik kekacauan yang terjadi di London. Beberapa waktu yang lalu, Omar mendapat kabar dari Broto bahwa dia telah gagal menjalankan misi penangkapan Qin karena Vanguard telah ikut campur dalam urusan mereka. Kemudian Omar menyuruh Broto untuk menangkap anaknya Qin yang berada di Afrika agar Qin segera keluar dari persembunyiannya. Di sisi lain, Tang dan 3 anak buahnya langsung pergi ke Afrika untuk menjemput Farida. Tak tinggal diam, Broto dan pasukannya pun pergi ke Afrika dan langsung menemui salah satu pemburu di sana. Dan ternyata pemburu yang Broto temui juga memiliki dendam tersendiri pada Farida. Dan sementara itu, Farida yang tidak mengetahui apapun malah asik bermain dengan teman-temannya. Dan hal itu membuat Vanguard sulit untuk membawanya dari sana. Charlie, come on.
Dan saat Vanguard dihadapkan dengan dilema antara Farida dan singa, pasukan Broto lebih dulu datang dan aksi bebedilan pun tak dapat terhindarkan lagi. Dan setelah pertarungan yang begitu sengit selesai, Vanguard berhasil membawa Farida pulang bersama mereka. Namun sayangnya Farida dan Lai terpisah dari rombongan Tang Huanting sehingga membuat Vanguard harus menetap lebih lama di hutan Afrika. Kemudian Tang dan Mia memutuskan untuk pergi mencari Farida dan Lai sebelum Broto menemukan mereka. Di sisi lain, Farida membawa Lai ke base camp yang berada di tengah hutan untuk beristirahat. Di pagi hari akhirnya Broto dan Tan berhasil menemukan Farida di tempat persembunyiannya. Tang yang tidak ingin berpisah lagi dengan Farida langsung menyerang pasukan Broto secara diam-diam dan berhasil membawa Farida pergi bersamanya. Karena Farida yang lebih paham dengan hutan tersebut, akhirnya Farida lah yang mengemudikan mobil dan mengecoh mereka agar terjun ke dalam air. Karena mobil Farida bisa berenang, mereka pun selamat dan tidak tenggelam. Namun karena Broto dan pasukannya juga mengetahui jalur yang akan dilewati Farida, mereka menggunakan perahu dan jet ski untuk menangkap Farida. Lalu kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi karena pasukan Broto jumlahnya lebih banyak dari pasukan Vanguard. Dia bisa memecah belah kembali mereka. Akhirnya Farida dan Lai berhasil ditangkap oleh Broto sedangkan Tang dan Mia terjebak di tengah air terjun. Singkat cerita, Tang dan Mia berhasil selamat dan kini berada di markas Vanguard. Kemudian mereka mendapat kabar bahwa Farida dan Lai sudah mereka tangkap dan jika Qin tak mau memberitahu letak aset milik Maxim, maka mereka akan memenggal Farida. Setelah mendengar berita itu, Qin langsung menjelaskan yang sebenarnya kepada Tang bahwa Qin lah satu-satunya yang mengetahui letak aset milik Maxim. Dan fakta yang sebenarnya adalah Qin ingin menguasai harta itu sendirian. Lalu Tang mengumpulkan seluruh pasukan Vanguard yang terbaik untuk misi penyelamatan Farida dan Lai. Setelah pasukan berkumpul, Tang langsung menyerukan yel-yel sebelum keberangkatan mereka. Kemudian Tang langsung mencari informasi tentang tempat yang akan mereka datangi. Ternyata kota Ziadebela itu adalah kota yang dijajah oleh sindikat Maxim yang bernama Brotherhood, dan dari sanalah kekacauan dimulai. Semua penduduk Ziadebela dijadikan tahanan oleh mereka. Kemudian ia mendatangi salah satu penduduk di sana dan meminta bantuan agar mereka bisa memasukkan anggota Vanguard ke kota Ziadebela tanpa dicurigai pasukan Omar dengan imbalan kehidupan baru yang layak untuk mereka. Sementara itu, Farida dan Lai mendapat kabar baik dan buruk di mana itu bercampur menjadi satu karena Qin dan Tang datang ke tempat itu. Dalam artian mereka berdua bisa selamat, tapi entah apa yang akan terjadi dengan Qin dan Tang selanjutnya. Kemudian Lai dibawa oleh pasukan Broto untuk direkrut menjadi anggotanya dengan imbalan honor yang berkali-kali lipat. Namun karena Lai sangat setia dengan Vanguard, ia langsung menolaknya matang-matang dan membuat mereka kesal. Selanjutnya Lai langsung dibawa ke sebuah tempat dan dipasangkan rompi dengan bom di sekelilingnya. Di sisi lain, hampir seluruh pasukan Vanguard memasuki wilayah kekuasaan Omar dengan jalan yang berbeda-beda. Dan aksi penyelamatan pun dimulai. Satu demi satu anak buah Omar berhasil dibunuh, akan tetapi mereka tidak bisa mengantisipasi para sniper dan membuat pergerakan mereka diketahui oleh anak buah Omar. Sementara itu, Qin dan Tang baru saja sampai di kediaman Omar untuk membuat penawaran di sana. Namun semua tidak sesuai rencana dan Omar siap membunuh Lai dan Farida saat itu juga. Honor your promise. Release Farida and Lai. Kemudian Tang langsung menjalankan rencana untuk meluluh lantahkan pasukan Omar lalu membawa pulang Farida dan Lai dari sana. Di sisi lain, Lai memutuskan untuk membahayakan dirinya sendiri agar bisa membebaskan rekan setimnya dari bom yang meledakkan mereka.
Akan tetapi bom tersebut sangat sulit untuk dijinakkan, ditambah lagi bom ranjau yang Lei injak menjadi jalan buntu untuk bisa menyelamatkannya. Untungnya bom yang dipasang di rompi Lei dapat dijinakkan dengan mudah berkat spray pembeku milik Zhang, dan untuk ranjaunya Zhang memakai sebuah alat yang bisa membuat lubang di lantai agar mereka bisa terhindar dari ledakan bom tersebut, dan akhirnya Lei pun terselamatkan. Di sisi lain, aksi baku tembak masih terlihat sangat sengit, dan ketika akan sampai pada batas pertempuran, Zhang tertembak tepat di jantungnya hingga ia tak sadarkan diri. Melihat sahabatnya tertembak ditambah dengan tertimpanya reruntuhan akibat roket yang salah sasaran, Lei langsung menghampirinya dan lalu menyelamatkan Zhang saat itu juga. Kemudian Qin yang merasa dirinya tak berguna memilih untuk menyerahkan dirinya agar Vanguard dan putrinya bisa lepas dari cengkraman si Omar. Akan tetapi pasukan Omar masih tetap mengejar mereka dan akan membunuh mereka semua. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di dalam mobil Vanguard, Lei sangat panik karena melihat temannya yang paling dia cintai masih terdiam dan tak sadarkan diri. Di sisi lain, aksi kejar-kejaran pun masih terjadi dan sangat sengit. Lalu tiba-tiba dan setelah lepas dari kerajaan pasukan Omar, akhirnya Zhang sadarkan diri. Sementara itu Omar langsung menginterogasi Qin dan mendapat jawaban dari pertanyaannya tersebut. Ternyata aset tersebut selama ini tersembunyi di Dubai, dan di tempat lain Tang meminta kepolisian untuk membantunya menangkap Omar dan antek-anteknya. We can't confirm if they are connected with the kidnapping of Chen or the operations here are going to be carried out by our police. Kemudian Zhang dan anggota Vanguard lain mulai mencari informasi tentang pegawai pribadi Omar dan orang yang akan bertransaksi dengannya, dan mereka menggunakan Mia untuk menjadi umpan dari rencana tersebut. Dan dengan pose yang sedikit menggoda, akhirnya Mia berhasil mendapatkan informasi tentang mereka, sekaligus rencana mereka untuk kedepannya. Di sisi lain, Omar dan yang lainnya akhirnya sampai di lokasi aset yang selama ini telah disembunyikan Qin. Selanjutnya Qin membawa mereka ke sebuah bengkel yang ternyata merupakan tempat emas tersebut disimpan. Dan betapa terkejutnya Omar melihat mobil-mobil berlapis emas milik ayahnya yang berharga lebih dari 100 juta dolar per mobilnya. Dan untuk senjata massal si penjual meminta 200 juta dolar untuk senjata tersebut. It's called flash mob. The aircraft carrier is docked. How do I operate it? Easy. It's like a game controller. Tanpa berpikir panjang, Omar langsung memberikan 2 mobil berlapis emasnya sebagai bayaran atas senjata tersebut. Dan di sisi lain ternyata Omar memiliki dendam kepada seorang jenderal yang telah membunuh ayahnya, dan senjata itu akan dia gunakan untuk membunuh jenderal tersebut. Dan kebetulan jenderal itu sedang berada di Dubai sehingga alat tersebut bisa langsung Omar gunakan saat itu juga. What's the status? We have a possible hostile attack. Sementara itu, kepolisian Dubai langsung panik karena sang jenderal Amerika itu sedang berada di Dubai. Kemudian polisi Dubai langsung menghubungi militer Amerika agar dapat menahan tembakan senjata pemusnah massal milik Omar. Dan setelah transaksi selesai, Omar langsung mengaktifkan alat tersebut. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kepolisian Dubai yang ternyata telah mengepung mereka. Lalu aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi. Sementara itu, senjata penghancur massal sudah mulai menandai targetnya dan siap untuk meluluh lantahkan targetnya tersebut. Akan tetapi militer Amerika juga tidak tinggal diam dan langsung membalas serangan dari mesin penghancur massal tersebut. Dan dengan mudah senjata tersebut berhasil dihancurkan oleh militer Amerika.
Dilanjutkan dengan aksi kejar-kejaran antara Vanguard dan pasukan Omar, yang akhirnya Vanguard berhasil mengalahkan pasukan Omar dengan sebuah tembakan di palangkakannya dan berakhir dengan nyungsep di akuarium di sebuah mall. How did he get down there? I don't know. Dan setelah tertangkapnya Omar menandakan bahwa film ini harus berakhir. Lalu film diakhiri dengan perayaan tahun baru Imlek di Dubai dengan penuh sukacita. Tamat, ending yang cukup mengomarkan. Dan baiklah, karena filmnya tamat, saya pun bingung mau berbincang apa lagi dengan kalian. Jadi ya sudahlah, saya Ujang mewakili para pejuang skater pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Syukrim.